tahun yang lalu. Indonesia diketahui sebagai negara terbesar eksportir ikan hias, namun eksportir yang ada saat ini jumlahnya masih cukup terbatas, sehingga kita berusaha untuk menularkan ilmu ekspor ikan hias ini supaya teman-teman atau rekan-rekan bisa mewujudkan Indonesia sebagai eksportir ikan hias nomor 1 di dunia. Baiklah, pada seminar ini kita akan membagi menjadi 3 sesi. Ini sesi yang pertama, kita akan berbicara tentang strategi marketing ekspor ikan hias dan biaya kargo ekspor. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara langsung kita akan mulai. Yang pertama, strategi marketing ekspor ikan hias dan biaya kargo ekspor. Kita tahu inilah 10 negara tujuan ekspor ikan hias Indonesia ya. Dari tabel ini kita tahu bahwa Cina ini negara tujuan ekspor kita paling besar. Kemudian Jepang, Amerika, Hong Kong, Singapura, Jerman, Malaysia, dan Prancis. Setelah kita berusaha mengetahui market tujuan ekspor ikan hias ini, kita tahu bahwa Asia dan Amerika dan Eropa merupakan target pasar ikan hias yang sangat potensial. Setelah kita jalanin, kita tahu bahwa pasar Amerika dan Eropa itu sangat menjanjikan untuk sebagai negara tujuan ekspor. Semua itu kita bisa lakukan karena dukungan dari para stakeholder petani, supplier, dan dukungan dari para stakeholder perikanan Indonesia. Dari sinilah kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjanjikan untuk ekspor ikan hias. Next. Setelah kita tahu pasar, nah ini peringkat Indonesia ya. Dari ini terutama Singapura masih menduduki peringkat pertama. Yang kedua Spanyol, Jepang, Republik Ceko, Indonesia merupakan peringkat nomor 5 di dunia. Dari seluruh ikan hias yang beredar di dunia ternyata sumbernya dari Indonesia. Nah, itulah kita berusaha menjalankan seminar online ini, berusaha untuk menciptakan eksportir Indonesia untuk meningkatkan volume ekspor ikan hias yang sangat menjanjikan ini secara nasional. Karena ekspor itu sangat mudah. Dengan dukungan sarana perizinan yang ada di saat dengan karantina yang dipermudah saat ini, kita pasti akan menjadi peringkat nomor 1 eksportir ikan hias di dunia. Makanya saya mengajak teman-teman semua atau rekan-rekan yang berminat di bidang ekspor ikan hias untuk terjun langsung di dalam kegiatan ekspor ikan hias. Selanjutnya ini adalah peta sebaran produksi ikan hias nasional. Dari statistik ini kita tahu bahwa Jawa Barat merupakan sentra produksi ikan hias nasional yang terbesar. Kebetulan kita berada di Bogor, terutama di daerah Jawa Barat, kita mempunyai petani-petani yang sangat bervariasi dalam membudidayakan ikan hias, sehingga ketersediaan untuk ekspor harus kita perbaiki kualitas
dan kuantitasnya untuk mendukung ekspor ikan hias nasional Indonesia. Di sini selain ikan hias air tawar juga ikan hias air laut sangat potensial. Ini kalau di ikan laut ada di Bali, ada di Biak, tapi terutama rata-rata dari Bali untuk ekspor ikan hias air lautnya. Nah, sebelum kita melakukan proses ekspor berdasarkan pengalaman yang udah kita lakukan dari awal, bahwa yang sangat mempengaruhi kepercayaan buyer luar negeri terhadap ekspor itu ada yang pertama adalah yang kita perlu bangun adalah brand atau market atau merek ya. Dari awal Minaku ini berdiri kita brainstorming mencari merek yang mudah diingat, mewakili nama original Indonesia dan mudah dikenal oleh buyer dari luar negeri. Itu yang harus kita lakukan pertama kali. Kita harus menentukan brand atau merek sebelum kita menjual produk-produk yang kita tawarkan ke buyer. Dari hasil brand atau merek itu kita merupakan salah satu promosi yang sangat strategis karena dengan penguatan merek itu, dengan hanya orang mengingat merek kita, buyer akan memberikan kepercayaan lebih terhadap pelayanan yang telah kita berikan. Setelah brand kita bangun, nah kita tadi berbicara tentang market share ya. Market share setelah brand kita memikirkan market share yang harus kita brainstorming lagi, yaitu dengan saat ini kita emang tujuannya untuk pasar ekspor. Dari data yang pertama tadi kita tahu bahwa potensi pasar luar negeri yang banyak itu untuk Asia, Amerika, dan Eropa. Nah itu kita harus fokuskan lagi kemana yang akan kita tuju. Yang kita jalanin saat ini, kita lebih banyak melayanin buyer dari Eropa dan Amerika. Kenapa? Karena harga dan biaya kargo yang mereka terima dari kita sangat kompetitif. Karena mereka juga membandingkan dengan Thailand ya, yang saat ini dengan biaya kargo yang lebih murah, mereka dengan ketersediaan ikan yang ada merupakan saingan terutama dengan kita karena harga kargo di Thailand lebih murah atau dengan Singapura juga lebih murah. Jadi kita sebenarnya pemasaran yang sangat potensial itu untuk ke Eropa dan Amerika. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk Asia. Tapi tidak terlalu banyak karena harga di Asia itu hampir bisa dibilang lebih murah diterima ya daripada Eropa dan Amerika. Nah itulah dua yang selama ini Minaku lakukan ya setelah brand kita kuat, market share kita juga perkuat juga dengan kepercayaan para buyer itu akhirnya yang teringat dalam pikiran mereka bahwa Minaku merupakan perusahaan yang bisa dipercaya dan memberikan garansi yang terbaik untuk produk-produk yang kita pasarkan ke luar negeri. Setelah kedua tahapan yang kita lakukan adalah selanjutnya adalah produk dan harga. Produk-produk ikan hias yang terutama kita pasarkan sangat bervariasi. Jadi itulah keunggulan produk-produk kita yang kita tawarkan ke buyer dengan harga yang kita juga kompetitif. Jadi harga yang kita berikan ke buyer tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal. Jadi mereka mau untuk continue bisnis dengan Minaku. Setelah produk dan harga ini kita tawarkan ke buyer dan mereka deal, selanjutnya adalah ke proses distribusi. Distribusi ini merupakan pengiriman ekspor ya,
tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah mereka buyer itu deal dengan penawaran kita, maka kita akan mengeluarkan pengiriman ke luar negeri. Nah, ini merupakan apa? Kita harus memberikan harga yang kompetitif untuk jasa ini. Nah, kita selama ini sesuai dengan request para buyer memberikan istilahnya penawaran ke airline yang memberikan harga yang cukup kompetitif dan mereka juga tidak terlalu membayar mahal ya untuk jasa kargonya. Jadi mereka selalu memberikan order kepada kita. Itu berdasarkan pengalaman yang kita gali dari minaku.com. Jadi para rekan-rekan kalau mau memulai bisnis ekspor ikan hias, sudah saatnya lah kita mau mulai dari sekarang. Minaku.com ini kita one stop service, jadi semua pelayanan sudah kita sediakan semua. Para rekan-rekan atau peserta yang mau menawarkan produk kita atau produk ikan hias, kita juga bisa. Jadi tugas yang paling penting adalah pemasaran. Menemukan buyer itu emang sulit. Kita sudah menjalani hampir 3 tahun dari awal. Kita nggak menyangka bisa melayani para teman-teman yang mau ekspor. Kita juga layanin. Dan kita juga memberikan penawaran ekspor sendiri. Jadi itu merupakan suatu hal yang tidak kita sangka ya. Dari awal kita berdirinya perusahaan ini dari nol merupakan hasil-hasil yang tidak terduga dari awal kita menentukan merek atau brand. Jadi brand merupakan salah satu strategi promosi yang paling kuat dan menonjol di samping pemasaran secara online. Karena sekarang Facebook, Twitter, atau Instagram juga bisa memberikan perluasan promosi dari perusahaan kita tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun secara online sekarang. Dan website juga sangat mendukung perusahaan kita untuk diketahui dari para buyer-buyer luar negeri. Itu yang mungkin yang bisa kita berikan share ilmu ya tentang kita membangun minaku.com, brand Minaku ini dari awal sampai sekarang yang alhamdulillah saat ini bisa melayanin para seller-seller Indonesia dan buyer-buyer di luar negeri untuk mengirimkan ikan hiasnya. Kemudian dari distribusi ini kita bisa membagi menjadi 2. Jadi pengiriman ekspor ikan hias itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah transshipping. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan udah pada tahu ya. Sebelum bahwa sekarang ini tren transshipping itu sangat memudahkan untuk ekspor ikan hias skala kecil. Transshipping ini maksudnya bahwa karena buyer itu tidak punya izin impor, jadi memerlukan agent. Nah, agent itu seperti di Indonesia dan di negaranya masing-masing itu sudah mempunyai kesepakatan tentang harga pengiriman ekspor ikan hias. Jadi sekarang mau ekspor ikan cupang 1 ekor pun bisa lewat cara transshipping, karena dengan cara transshipping ini kita hanya mengirim ikan ke agent di Indonesia, kemudian agent di Indonesia mengirimkan ke agent yang di luar negeri. Itu sangat memudahkan untuk dari para teman-teman yang mau ekspor ikan hias skala kecil. Nah, setelah transshipping ini ada metode yang kedua yaitu pot to pot. Jadi ini untuk skala istilahnya jual beli dalam jumlah besar, wholesale ya. Ini buyer sudah punya izin impor. Jadi ini kita kirimkan pot to pot. Jadi antar bandara ke bandara tanpa melalui agent. Itu aja. Ada 2 metode pengiriman ekspor ikan hias.
Kemudian untuk standar kargo udara ya, bahwa penghitungan kargo udara itu berdasarkan dimensi box atau volume. Nah, itu aja yang rekan-rekan harus tahu, bahwa ukuran-ukuran box ini udah terstandar. Dari mulai ukuran small, ukuran 40 kali 30 kali 25 cm, itu merupakan yang biasa digunakan untuk skala kecil ya. Jadi mungkin itu kalau ukuran segitu, ukuran box 40 isi ikan itu paling cuma antara 20 atau 25 ekor. Terus size medium itu sama biasanya untuk transshipping juga, karena dia volumenya sekitar 10 kilo kalau nggak salah ya, atau yang medium ini antara 12 kilo. Kalau yang paling kecil ini 10 kilo, 40 kali 30 kali 25 cm. Kemudian size box yang nomor 3 itu yang large. Ini yang biasa untuk ekspor skala besar. Jadi satu box itu bisa, kalau untuk ikan hias bisa sekitar 1.500 ekor ya. Kalau untuk yang large itu tergantung jenisnya. Kalau untuk neon tetra atau udang hias Sulawesi itu biasanya 1.500 ekor untuk ukuran yang 19 sampai 20 kilo. Kemudian ukuran yang terakhir adalah ukuran jumbo, yaitu sekitar 20 sampai 22 kilo itu kalau hitungannya. Jadi cara perhitungan udara rumusnya adalah 40 kali 30 kali 25 dibagi 6.000. Itu merupakan rumus dasar untuk penentuan volume ekspor ikan hias. Itu pengalaman-pengalaman ini berusaha kita share kepada teman-teman untuk mengetahui bahwa ekspor ikan hias itu sangat mudah dan tidak susah. Tugasnya hanya buyer yang harus kita temukan. Semuanya dari brand yang udah kita bangun ini, akhirnya kita memberikan suatu solusi pemasaran yang tren saat ini dengan next. Nah, teman-teman tahu ya, sekarang ini mungkin sedang tren dropshipper ya. Nah, kita sebenarnya teman-teman tanpa membangun merek pun sudah bisa memasarkan ikan hias dengan cara menjadi dropshipper di Minaku. Nah, ini skema yang awal biasa umum dilakukan oleh para dropshipper ya, bahwa yang pertama Anda menerima pemesanan dan pembayaran. Itu dari buyer. Kemudian Anda bisa memesan ikan hiasnya kepada Minaku, dan Minaku memberikan pengiriman ekspor hiasnya kepada buyer. Ini yang akan kita tawarkan. Ini merupakan suatu produk yang kita luncurkan bersama dengan Mina Ekspor Online ini, karena kita melihat saat ini kita berusaha menciptakan eksportir baru tanpa merepotkan, karena kita udah menyediakan semua produknya, kita sediakan pengirimannya sudah kita sediakan juga. Jadi tugas para teman-teman hanya memasarkan ekspor ikan hias. Nah, bagaimana sistem pembagian hasilnya? Dari yang sudah kita lakukan, alhamdulillah baru uji coba 3 bulan kemarin, kita baru ada satu dropshipper yang aktif, dan itu sudah menghasilkan banyak, menemukan 2 buyer yang continue order ke kita. Sistemnya, jadi misalnya karena ini kita berupa PT, jadi biasanya buyer itu membayar ke Anda. Tapi kalau misalnya pun Anda
tidak mau bisa menggunakan rekening perusahaan kita karena kita sudah menggunakan PayPal bisnis, rekening juga rekening PT, jadi aman untuk pembayarannya. Itu yang akan kita beri garansi kepada para teman-teman. Skemanya dengan bagi hasil bersih 50%, Minaku 50% untuk para dropshipper setelah dikurangin biaya pembelian ikan hias dan biaya operasional lain-lain. Jadi margin yang sangat menjanjikan ini kita tawarkan kepada para rekan-rekan yang mau menjadi dropshipper kita. Itu mungkin yang kita tawarkan kepada rekan-rekan dalam rangka meningkatkan ekspor ikan hias Indonesia untuk menjadi Indonesia sebagai eksportir nomor 1 di dunia. Ya, semoga Mina Export ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang pengen mengetahui seluk-beluk ekspor ikan hias, membangun brand perusahaan masing-masing, penguatan strateginya. Itulah yang dapat kita berikan untuk saat ini. Semoga penawaran dan seminar online ini bisa membantu bagi kita untuk menjadi eksportir ikan hias nomor 1 di dunia. Terima kasih atas perhatiannya untuk sesi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung atau next, Pak Yon? Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tinggal isi chat, nanti akan kita jawab langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya dulu tadi siapa? Ya, yang sudah mengajukan pertanyaan silakan saya list satu persatu dulu. Yang chat. Tadi Pak, yang bertanya itu Pak Sugeng. Halo? Iya, Pak Sugeng. Langsung aja, bentar Pak. Ya. Apa pertanyaan tadi? Tadi ada yang buka nggak? Baik, menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng, syarat ekspor langsung ya. Persyaratannya seperti aja. Sebenarnya cukup satu Pak persyaratannya kalau mau ekspor langsung, bahwa buyer harus punya izin impor Pak. Itu yang merupakan salah satu syarat utama kalau Bapak mau ekspor langsung. Buyer harus punya izin impor, terus dia juga bisa clearance barangnya langsung di airport. Itu aja Pak persyaratannya. Kalau untuk persyaratan di Indonesia tidak ada, hanya Bapak menemukan buyer aja, kita bisa bantu urusannya semua untuk ekspor ke luar negeri Pak. Jadi nanti Bapak misalnya sudah menemukan buyer yang potensial, silakan bikin grup dengan kita, akan kita bantu untuk cara ekspornya langsung. Itu Pak yang bisa saya berikan jawaban. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada lanjut. Ya, masih dibuka untuk pertanyaannya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, untuk materi online ini akan kita kirim ke email masing-masing. Jadi nanti di grup WhatsApp juga kita akan bantu untuk permasalahan yang ada. Oh ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hari.
Oh, sangat memungkinkan Pak, tidak perlu Bapak sebagai petani tidak punya pengalaman sekalipun kita bisa bantu. Bapak hanya oh ya, skemanya tadi Pak, nanti akan kita berikan seperti apa karena yang sudah kita lakukan kemarin, kita sudah memberikan kepada para dropshipper untuk bisa memasarkan ekspor ikan hias kita. Itu Pak Hari ya. Nanti contoh skemanya yang tadi saya bilang Pak. 50% keuntungan bersihnya 50-50 setelah dikurangin biaya pembelian ikan, biaya kargo. Nah, dari keuntungan bersih itu yang akan kita bagi kepada para dropshipper Pak. Gitu. Untuk menentukan gitu Pak Hari ya. Nanti kalau belum jelas kita bahas di grup WhatsApp. Kemudian Pak Iqbal ya, ini untuk menentukan harga dengan bayar, bagaimana perhitungan untuk biaya jasa pengiriman via Minaku? Baik Pak Iqbal, untuk harga nanti kita akan sediakan Pak ya, press list ekspor akan kita share via email kalau emang yang bisa berminat untuk menjadi dropshipper. Jadi kita sudah kasih produk, kita kasih harga, kasih perhitungan biaya jasa pengiriman. Jadi nanti kalau menemukan bayar, Bapak tinggal bikin grup aja Pak dengan kita Pak. Akan kita bantu. Kemudian Pak Lorenzo, kalau untuk cari buyer, kita harus stay di mana? FB, atau IG kah? Udah itu. Pak Iqbal udah dijawab. Begini Pak, kita dulu waktu awal brand Minaku ini dikenal, kita waktu pertama kali saya hanya menggunakan sarana FB. Tapi berhubung sekarang ini FB tidak boleh memasarkan hewan hidup, maka kita fasilitasi di website marketplace Pak. Nanti jadi produk-produk kalau ada buyer yang nanya tinggal Bapak linkkan ke website kita Pak gitu. Itu untuk masalah pemasaran ya. Bisa juga di IG cuma jangan menampilkan ikan-ikan hidup atau FB juga. Karena sekarang dilarang untuk menampilkan ikan-ikan hidup. Itu Pak ya, nanti kalau memang kurang jelas bisa kita lanjut di grup. Terus Pak Sugeng lagi, bagaimana jaga-jaga menemui buyer yang menipu. Saya pernah lihat di FB ada person suatu negara yang tidak bayar. Nah ini Pak, dan bagaimana kalau ada ikan yang mati, jika sampai sana apa ada asuransinya? Begini Pak, untuk masalah pembayaran, Bapak jangan khawatir, kita sudah menyediakan PayPal bisnis dan rekening perusahaan kita Pak. Jadi sistem pembayaran dengan bayar yang kita jalani saat ini Pak, mereka sebelum pengiriman itu harus bayar biaya kargo full payment 100%. Sedangkan untuk ikan-ikan hiasnya bisa memberikan down payment 50%. Setelah barang mereka terima, baru mereka bayar sisanya 50% lagi. Malah yang lebih bagusnya lagi 100% bisa di depan. Tapi rata-rata kalau bayar-bayar baru, mereka tidak mau bayar di depan semua, Pak. Itu aja yang metode maksudnya menjaga bayar tidak menipu dengan order yang mereka berikan. Jadi mereka harus memberikan down payment 50% untuk ikan dan 100% untuk biaya kargo. Itu yang udah kita jalanin. Terus bagaimana kalau ada ikan yang mati? Jika sampai sana apakah ada asuransinya? Itu ada namanya DOA Pak. Itu Death on Arrival. Jadi itu garansi yang kita berikan waktu mereka buka ikannya di airport. Jadi di airport kita sudah pantau berapa ikan-ikan yang mati. Jadi ikan yang mati itu merupakan ikan-ikan yang akan kita ganti untuk next order selanjutnya atau bisa mengurangi invoice tagihan. Jadi
Itu istilahnya dead on arrival, jadi kita tidak ada asuransi ya Pak. Itu sebagai garansi kita biasanya untuk ekspor ikan hias itu ada namanya dead on arrival. Itu ya Pak Sugeng ya. Pak Hari, ya 5 jenis ikan yang paling tinggi permintaannya, jenis ikan yang paling banyak sudah dikirim Minaku, terakhir kemana? Baik Pak, yang sekarang kita sudah lakukan Pak Hari ya, itu kalau untuk ke Amerika itu banyak permintaannya jenis manfish. Manfish itu hampir sekitar 6 jenis yang kita kirim. Terus yang ikan Indonesia botia Pak, botia itu botia makrakanta yang dari Kalimantan itu juga kita kirim ke Amerika. Terus jenis tetra macam-macam dari neon tetra, cardinal tetra, terus red nose, hampir semua teta-teta bisa kita kirimkan Pak. Terus apalagi ya, kalau dari teman-teman Makassar itu udang hias Sulawesi yang lagi ngetren saat ini. Terus Pak Musa, apakah bisa Pak, semisal saya punya farm ikan dari kita bisa masuk grade ekspor? Oh bisa Pak, nanti gini, kalau Bapak emang mempunyai produk ikan-ikan hias, bisa kita bantu ya untuk pemasarannya. Tinggal nanti dikasih ini aja size sama harga. Atau misalnya Bapak menemukan ekspor buyer sendiri, Bapak bisa juga menawarkan langsung. Gitu aja Pak. Nanti kita kasih size dan grade-nya. Oke Pak Sugeng, saya punya farm, apakah bisa jual ke Minaku? Begini Pak Sugeng, nanti kita sebenarnya gini, kita ada farm juga ya, itu yang untuk persyaratan ekspor TKIB. Jadi silakan aja nanti ditawarkan aja Pak Sugeng produknya apa, siapa tahu nanti buyer berminat dengan produk itu, kita akan menampung. Jadi berdasarkan order ya Pak ya, itu aja. Terus Pak Iqbal, apakah bisa saya mengumpul ikan dari farm sekitar saya kemudian supply ke Minaku? Begini Pak, yang tadi saya bilang untuk saat ini kita emang belum bisa menampung ya, tapi kita bantu untuk pemasarannya. Siapa tahu dengan Bapak menemukan buyer sendiri atau Minaku menemukan buyer-buyer yang mencari produk-produk yang Bapak punya akan kita tawarkan. Oke, satu lagi ya Pak ya, nanti kita lanjut ke grup WhatsApp karena masih ada 2 sesi. Ini saya jawab pertanyaan Pak Musa. Berarti kalau kita dapat bayar luar negeri, ikan yang dari kita kacok daerah kita kirim ke Pot Minaku nggih. Ya bisa Pak, kalau Bapak menemukan bayar yang punya izin impor, Bapak mau ekspor langsung, bisa kita bantu. Dari Minaku bisa Pak. Kemarin kita juga bantu para petani koi di Tulung Agung pengiriman ke Maladewa lewat kita Pak. Jadi kita juga bisa bantu mengirimkan ekspor. Baik, itu aja ya Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum lanjut ke sesi kedua, mungkin ada break dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.